Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa amana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah. Jamaah jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, junjungan kita, tempat kita meminta syafaat nanti di hari akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan di hari yang mulia ini, kami selaku khotib tidak bosan-bosannya mengingatkan diri kami pribadi dan kepada semua jamaah umumnya untuk selalu memperkuat dan meningkatkan ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti wa ijtinabu awamirillah azza wa jalla wa ijtinabu nawahi, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Adapun tema pembahasan kita dalam kesempatan ini adalah menyadari waktu terus berlalu dan usia makin berkurang. Kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu, tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Lebih-lebih kita yang tinggal di pondok pesantren ini tidak akan pernah melewatkannya kecuali dengan berikhtiar dan mempertebalkan takwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang serius dan tidak menyia-nyiakan harapan orang tua kita semua. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, sekaligus menjadi pengingat kita semua. Lantarnya ayyamul lati madat, yang artinya tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita. Ini adalah peringatan bagi kita semua khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun Jumat hari ini dan yang sudah lewat akan terulang
Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah terulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dari itu, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang Allah berikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruknya manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjang umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Al-Dhaiful Ma'ani Mali Mawasik Al-'Am min Al-Wazaif. Nabi bersabda, "Fi Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi khair? Qala man dhala'a umruhu wa ahsana 'amaluhu. Qila fa ayyun nasi syarr? Qala man dhala'a umruhu wa sa'a 'amaluhu." Yang artinya, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Rasulullah SAW, ia pernah ditanya, siapakah paling baiknya manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik atau benar perbuatannya. Ditanyakan lagi, dan siapakah paling jeleknya manusia? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia tersebut. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Pasalnya mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakan untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang dikaruniai umur panjang oleh Allah, namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya. Justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah dan tidak pernah menunaikan kewajibannya. Maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu dan terus melalui ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, demikian khutbah singkat ini. Semoga bisa menjadi perantara untuk semakin semangat dalam meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi larangan, serta tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang menjadi berkah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.